Baik, kita akan mulai lagi dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Nah, seperti halnya siklus pendapatan atau revenue cycle, siklus pengeluaran juga memiliki apa yang disebut dengan siklusnya atau cycle-nya. Bisa dilihat di sini. Pertama kali adalah adanya purchases requisition atau permintaan pembelian. Jadi kalau bahasa Indonesianya disingkat biasanya dengan menggunakan istilah PP atau permintaan pembelian. Istilah Inggrisnya adalah PR atau purchase requisition. Tergantung barang yang diminta. Kalau barangnya barang dagangan atau barang bahan baku yang biasa digunakan di perusahaan industri, dengan kata lain persediaan, ini biasanya PR ini timbul dari bagian gudang. Tapi kalau barangnya bukan berupa persediaan, seperti misalnya ATK, pengadaan pembelian kendaraan, pembelian apalagi misalnya selain ATK apa ya, printer ya atau komputer, ini PR ini timbul dari bagian yang membutuhkan. Ya, jadi dengan kata lain, permintaan pembelian bisa timbul dari bagian gudang jika berupa persediaan, tapi bisa juga dari departemen lain jika barangnya selain persediaan. Nah, kemudian bagian tadi, gudang atau bagian lain yang membutuhkan ini membuat PR purchase requisition, dan diserahkan ke bagian purchasing, bagian pembelian. Yang selanjutnya bagian pembelian ini melihat data supplier, kemudian membuat order pembelian atau PO, purchase order. Nah, purchase order ini dikirimkan ke supplier sampai supplier mengirimkan barangnya. Sehingga proses di sini adalah proses penerimaan. Ini digabung dengan inspection. Kenapa? Karena biasanya barang yang kita terima itu kita harus periksa dulu kecocokan barangnya. Kan dari sini nih ya, ada PO, apakah sama dengan PO-nya. Misalnya kita pesannya 10 bolpen warna hitam, tapi yang datang misalnya 10 bolpen warna biru. Nah, kalau ada ketidakcocokan kan bisa kita kembalikan. Selain dari sisi kecocokan barangnya, bisa juga kecocokan kualitasnya. Makanya bagian inspeksi ini biasanya harus orang-orang yang terlatih, yang mengerti betul barangnya. Misalnya kalau di perusahaan seperti supermarket ya, yang jualan sayuran, jualan buah-buahan. Nah, bagian inspection ini memegang peranan penting, menentukan grade-nya. Misalnya jeruk ya, jangan sampai jeruk yang diterima kualitasnya sudah jelek atau sudah buruk ya, sudah busuk, sehingga dengan kalau kita terima yang merugikan perusahaan kita. Nah, di sini digabung saja ya, karena the saving dan inspection ini merupakan satu kesatuan. Nah, dokumen apa yang diterbitkan di bagian receiving? Nama dokumennya biasanya namanya laporan penerimaan barang, atau istilah Inggrisnya receiving report, RR ya, disingkat. Receiving report itu berarti laporan penerimaan barang. Nah, yang dicatat adalah jumlah barang yang benar-benar kita terima. Jadi kalau pesannya 10 di PO-nya, datang cuma 7, maka di LPB-nya ditulis 7. Dan kemudian dikirim ke akun payable. Nanti akun payable akan mencatat sebesar 7 tadi ya. Jangan yang 10, karena kalau 10 kan kita rugi. Karena pesannya 10 yang datang cuma 7. Dicatat berikutnya
diserahkan ke bagian yang mengurus kas untuk dibayarkan. Itu proses siklus yang terjadi di sebuah perusahaan, siklus pengeluaran yang biasa terjadi di sebuah perusahaan secara umum. Nah, siklus pengeluaran ini merupakan kebalikan atau mirror dari siklus pendapatan ya. Seperti receiving ya. Receiving ini timbul dari pengiriman di siklus pendapatan. Kemudian PO ya, pembelian purchasing ini dengan mengeluarkan PO, nanti di siklus pendapatannya akan mirroring, akan ketemu dengan order penjualan ya, menangani order penjualan. Kan order penjualan timbul dari adanya orang yang beli, yang mengeluarkan PO, kirim barang ke receiving, dan seterusnya ya. Jadi orang mengatakan siklus pengeluaran merupakan kebalikan atau cermin dari siklus pendapatan. Oke, kita lanjutkan. Apa tujuan dari siklus pendapatan? Tujuannya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama adalah membeli dari vendor yang bisa dipercaya. Artinya memiliki reputasi bagus. Barang-barangnya berkualitas bagus, pengirimannya juga bagus. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan harga yang terbaik ya. Harga terbaik bisa termurah dengan kualitas terbagus, atau kalaupun tidak terlalu murah, ada hal-hal lain yang kita untungkan. Misalnya kita boleh ngutang ya. Ada tuh supplier yang harga murah tapi harus bayarnya tunai. Tapi ada yang agak mahal barangnya, kita bayarnya boleh ngutang selama sebulan misalnya. Nah, itu kan pengaruh nanti ke cash flow-nya perusahaan. Jadi artinya harga yang harga yang dianggapnya possible ya, yang lebih kita anggap lebih menguntungkan ya, bukan yang termurah tapi menguntungkan juga bisa ya. Yang kedua, harga yang possible, harga yang masuk akal. Kemudian yang ketiga adalah have resources. Ini artinya kita memiliki persediaan ketika dibutuhkan. Maksudnya apa? Jadi kita punya stok barang ketika memang dibutuhkan. Ini biasanya digunakan kalau perusahaan industri ya. Jadi ketika barang mencapai titik minimal, kita langsung pesan ya. Jadi ketika barangnya dibutuhkan, kita tidak perlu repot lagi mencari bahan baku. Jadi ada stok buffer lah ya. Jangan pesan ketika barang sudah benar-benar habis ya. Kan suka ada tuh ketika barang habis baru beli. Akibatnya ketika dibutuhkan, barangnya belum ada. Jadi perlu pengelolaan persediaan. Bagaimana memaintain persediaan ini agar tetap terjaga kuantitasnya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah memastikan barang-barang yang ada, persediaan kita ini tidak hilang, tidak dicuri, atau rusak. Nah, ini bagaimana menyusun mekanismenya barang-barang ini jangan sampai kehilangan. Hilang nggak sengaja ya, tercecer di jalan, atau dicuri, bahkan rusak ya. Jadi perlu ada pengendalian internal dan mengelola persediaan. Misalnya untuk barang-barang mahal disimpan di tempat khusus ya. Tidak boleh sembarangan orang masuk. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, adalah membeli barang dengan kualitas yang terbaik ya. Ini berhubungan dengan purchase from reliable vendors ini ya. Jadi nyari barang itu ke vendor yang memang memiliki kualitas yang terbagus ya. Jadi harga lebih mahal tidak apa-apa kalau kualitasnya lebih bagus ya. Jangan sampai harga murah tapi dipakai sehari 2 hari malah rusak. Atau bahan baku itu terutama harganya murah ketika dibuatkan
produk kita ternyata produknya tidak begitu bagus, jadi cepat rusak, kan akhirnya kita juga yang rugi ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan agar barang yang dibeli adalah barang yang berkualitas. Nah, yang berikutnya yang keenam, barang-barang yang dibeli adalah barang-barang yang diotorisasi. Jadi artinya apa? Tidak boleh sembarangan orang beli ya. Ketika butuh barang, langsung beli. Butuh ini, butuh komputer, beli. Butuh apa-apa, beli. Akibatnya barang-barang bisa jadi ini kepentingan pribadi, dibeli, dan dibayarnya oleh perusahaan. Atau bisa saja nih, karena tidak diotorisasi ada orang-orang yang kerjasama dengan supplier. Sehingga yang diuntungkan ya si orang itu ya. Harusnya harganya bisa dibeli 1.000 ya, kita harus bayar 1.500 karena harus membayar komisi ke si pegawai tadi. Nah, ini fungsi otorisasi untuk menjamin barangnya yang dibeli adalah barang-barang sesuai kebutuhan. Kemudian berikutnya, penerimaan barang ini untuk barang yang memang benar-benar kita order. Seperti yang saya katakan tadi ya, jadi kalau pesannya 10, datang 7, tulis 7. Perhatikan juga barang yang dipesannya apa, kualitasnya bagaimana. Ya, kalau mereknya A, datang merek B, ya kita tolak karena bukan barang yang kita pesan. Yang terakhir ya, yang terakhir ini adalah pay for the item ini maksudnya bayar dalam waktu yang tepat. Kadangkala ada supplier yang memberikan diskon ya, masih ingat kan ya? Ada apa namanya? Termin pembayaran ya, N/30, 2/10 ya, seperti itu ya. Nah, kalau memungkinkan kita bayar dengan diskon, ya kita bayar pada waktu diskon, karena itu merupakan keuntungan, karena kita bisa bayar dalam jumlah yang lebih murah. Nah, itu adalah tujuan dari siklus pengeluaran, semuanya 8 ya. Ini pahami karena ini berhubungan dengan kalau merancang siklus pengeluaran ke-8 ini harus bisa tersaji. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana proses pembelian ini? Sudah dibahas juga tadi sebelumnya ya. Nah, biasanya kalau dari gudang, bagian persediaan ini ada orang yang tugasnya memonitor, melihat stok persediaan atau barang. Jika sudah mencapai titik minimal, maka dia akan menyiapkan permintaan pembelian atau purchase requisition. Selanjutnya PR tadi dikirimkan atau PP tadi dikirimkan ke bagian ini nih, si Bapak ini, bagian pembelian, yang nanti akan membuat purchase order atau order pembelian yang akan dia kirim ke supplier. Nah, dari supplier sampai barangnya dikirimkan dan kita terima. Ini ada bagian penerimaan ya. Ini biasanya bagian penerimaan ini bagian yang terpisah dari bagian gudang atau penyimpanan. Kenapa? Karena takutnya kalau di bagian gudang terjadi perbedaan penilaian atau terjadi kesalahan perhitungan ya. Ya, biasanya dipisahkan untuk menghasilkan nilai yang benar-benar akurat dan terpisah dari antara bagian penerimaan dengan bagian penyimpanan. Kemudian setelah diterima, barang dikirimkan ke gudang fisiknya, datanya dikirimkan ke bagian inventory, yang selanjutnya akan mengupdate, memperbaharui catatan persediaan. Dari catatan persediaan akan mengupdate utang ya, kemudian diposting ke buku besar. Yang selanjutnya nanti dari sini tunggu jatuh temponya, kemudian akan dibayarkan. Nah, ini kurang lebih prosesnya seperti ini ya. Proses dari terjadinya pembelian. Nah, kalau barangnya bukan persediaan, maka bagian di sini bukan bagian gudang, tapi bagian yang membutuhkan.
tapi kurang lebih prosesnya seperti ini. Ya. Nah, proses pembelian kita lanjutkan sekarang bagaimana detail dari proses pembelian ini. Ya. Nah, di gambar tadi ada orang yang memonitor persediaan ya. Ini fungsinya nanti biasanya di bagian inventory control, bukan di bagian gudang ya. Kalau di sini, jadi bukan gudang yang menentukan pembelian, tapi bagian inventory control yang merupakan bagian dari akuntansi. Nah, setelah ini sudah dibahas tadi ya, membuat PP dan salinannya ke postingan account payable. Selanjutnya apa? Setelah inventory control membuat dokumen ini, kemudian dikirimkan PP tadi ke bagian purchasing. Ini kadang-kadang namanya pembelian, tapi kadang-kadang di perusahaan juga namanya purchasing. Tapi di beberapa minimarket atau supermarket namanya bukan purchasing, bukan pembelian, tapi namanya bagian merchandise atau merchandising. Jadi namanya bisa beberapa nama, tapi fungsinya melakukan pembelian atau membuat PO ke supplier. Nah, ini kerjanya ya, setelah menerima PP tadi, membuat PO, salinannya ke inventory control kalau yang memintanya bagian inventory control untuk persediaan barang dagangan. Selain ke inventory control, salinan PO juga diberikan ke piutang dan ke receiving. Nah, ini harus receiving ya, atau bagian penerimaan. Karena untuk mencocokkan barang yang datang dengan yang di order. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebagian receiving memeriksa barang yang datang sesuai dengan order. Nah, di sini ada keterangan blind copy of PO atau purchase order. Maksudnya apa nih? Nah, bukan kadang-kadang ya, umumnya orang kalau diberi tugas ini suka nggak benar ya, suka malas-malasan lah. Ketika ada barang datang 10, datangnya 8 karena malas tidak dihitung lagi, tulis datang 10. Padahal jumlah yang datang cuma 8. Nah, bagaimana cara mengantisipasi hal itu? Maka dibuatlah blind copy. Jadi si PO ini tidak ada jumlah barangnya, hanya namanya saja. Misalnya apa nih? Mouse misalnya, merek Logitech misalnya. Logitech. Warna hitam 2 unit misalnya. Nah, yang diberikan ke bagian receiving tidak ada satuannya. Jadi hanya nama barang saja, mouse Logitech warna hitam, 2 hitam saja. Nah, unitnya diisi oleh bagian penerimaan. Jadi mau nggak mau si bagian penerimaan harus menghitung barang yang datang. Ya. Nah, setelah itu bagian receiving membuat laporan penerimaan barang atau receiving report. Nah, yang akan diserahkan ke bagian penyimpanan ya, storeroom ini penyimpanan atau gudang, diberikan ke purchasing, bagian yang melakukan PO-nya agar tahu barangnya sudah datang. Bagian inventory control, fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui barang masuk ya, sesuai dengan yang diterima, dan bagian hutang usaha. Nah, itu kerjaan di bagian receiving. Berikutnya kita lanjutkan ke bagian account payable atau utang. Ini menerima OPR lanjutan saja ya. Ini purchase requisition ini dikirimkan juga ke bagian utang ini. PO-nya dia dapat juga, receiving report oleh LPB tadi ya. Jadi yang baru ini invoice atau faktur dari supplier ya, tagihan. Di semua dokumen ini dicocokkan, kemudian baru dicatat ke dalam jurnal dan kartu utang. Oke, itu di bagian utang. Kita lanjutkan. Masih di bagian utang ya. Banyak juga kerjaannya bagian utang ya. Buat jurnal voucher ya. Jurnal voucher dikirimkan ke bagian GL untuk diposting ya.
ya debitnya ini inventory ya, kreditnya utang. Nah, selain itu juga membuatkan voucher pengeluaran kas ya untuk nanti dikirimkan ke bagian kas, pemegang kas sebagai semacam perintah untuk melakukan bayaran. Yaitu kerjaan di bagian account payable, kita lanjutkan ke bagian GL atau buku besar. Nah, bagian GL ya sesuai fungsinya ya, memposting transaksi tadi, pembelian tadi ke dalam buku besar, inventory dan utang. Nah, ini sekarang bagian internal control ya. Bagian bukan internal control, sorry, IC ini atau IC ini inventory control, kerjanya mencatat ini nih, kartu persediaan ya. Kartu persediaan. Barang yang datang dia catat baik unitnya maupun harganya. Nah, itu tadi proses secara manual ya. Ini sekarang masuk ke apa namanya ini, masih ingat ini adalah pengendalian internal yang terdapat dalam siklus pengeluaran. Ya, kalau menurut Hall ini sama saja ya. Coba kalau masih ingat apa namanya, internal control di siklus pendapatan ya. Ini sama saja ya poin-poinnya dengan yang ada di siklus pengeluaran. Nah, cuma nanti bedanya di sini ya. Misalnya transaction authorization atau otorisasi transaksi. Maka di sini adalah inventory control. Kalau di pendapatan, masih ingat apa? Di pendapatan misalnya penanganan apa kredit ya. Oke, ini bisa dilihat ya. Ada 6. Kita lanjutkan ke detailnya tiap poin-poin ini ya. Nah, yang pertama otorisasi transaksi ya. Nah, otorisasi transaksi ini apa? Yang tadi pembelian barang dagangan ya. Inventory controlnya. Maksudnya apa? Nah, pembelian dari persediaan ini harus diotorisasi, disetujui ya, atau merupakan wewenang dari bagian inventory control, bukan dari bagian pembelian. Ya, jadi artinya apa? Bagian pembelian tidak bisa melakukan pembelian barang dagangan tanpa ada perintah, ya dalam tanda kutip, dari bagian inventory control. Ya. Nah, kemudian apalagi untuk utang di otoris ini apa? Bagian utang atau bagian account payable ini punya wewenang untuk apa? Melakukan perintah pembayaran. Ya. Jadi yang membayar utang itu ini kan bagian kas ya atau cash disbursement, bagian pengeluaran kas. Nah, tidak bisa sembarangan mengeluarkan cek untuk pembayaran, tapi harus ada perintah terlebih dahulu dari bagian account payable. Ya, jelas ya. Cuma ada 2 ya. Bagaimana membeli persediaan dan bagaimana membayar utang. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke pengendalian kontrol berikutnya yaitu pemisahan fungsi. Ya. Nah, yang pertama adalah tadi ini penyimpanan aset ya, bagian yang menyimpan aset, yang mengelola aset dan barang dagangan ini atau barang dagangan inventory biasanya oleh bagian gudang ya, yang menyimpan, menerima barang dan mengeluarkan barang itu bagian gudang atau warehouse. Itu harus terpisah dengan bagian yang melakukan pencatatan. Ini sama dengan siklus pendapatan ya. Bagian gudang dengan bagian yang mencatat persediaan harus bagian yang terpisah. Ya. Nah, begitu juga bagian pengeluaran kas, cash disbursement ini harus terpisah dengan bagian
yang mencatat nanti utang ya. Jadi ada kasir yang tugasnya bayar, tapi dia tidak mencatat mutasi utang. Mutasi utang dicatat oleh bagian AP ini. Jadi kasir hanya melakukan pembayaran saja. Sama ada 2 ya. Oke, kita lanjutkan ke komponen internal kontrol berikutnya, yaitu supervisi atau pengawasan. Nah, pengawasan ini terutama dalam siklus pengeluaran yang harus diperhatikan adalah di bagian penerimaan. Ya. Nah, kenapa harus fokusnya di bagian penerimaan? Karena ini kadang-kadang barang yang datang ini bermasalah ya. Jadi bukan fungsinya, tujuannya itu agar jangan sampai barang yang diterima ini barang-barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan. Kemudian yang kedua ini untuk meminimalkan tingkat kehilangan barang atau tingkat kecurian barang ya, barang yang hilang karena dicuri. Ya. Jadi fokusnya di siklus pengeluaran, supervisi terutama di bagian receiving atau bagian pengeluaran. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya manual accounting record. Nah, minimal catatan akuntansi yang harus ada ini ya. Nah, nanti kalau ada kasus dicek saja ya. Apakah ada catatan piutang? Apakah punya voucher payable ya? Apakah ada catatan cek, GL, dan subsidiary ledger. Ini minimal catatan yang harus ada dalam siklus pengeluaran. Ya, saya ulangi ya. Catatan utang, ya. Ini biasanya nyambungnya ke general ledger GL ya. Jadi punya akun khusus ya. Akun khusus piutang, dan di buku besarnya juga harus ada. Nah, selain buku besar utang harus disiapkan subsidiary ledger-nya atau buku besar pembantunya. Ya. Jadi rincian tiap supplier itu ada. Dan buku ini cek maksudnya buku buku rekapitulasi pembayaran cek ya. Jadi tahu siapa saja yang sudah dibayarkan hutangnya. Ya jelas ya. Jadi 1 account payable, piutang, adanya voucher payable untuk perintah pembayaran hutang, adanya register cek ya untuk melihat mana saja hutang yang sudah dibayar, GL-nya, buku besarnya, dan buku besar pembantu. Nah, terakhir ini ya, akses kontrolnya sama seperti di siklus pendapatan ya. Inventories ini tempat penyimpanan barang atau persediaan ya. Tidak boleh sembarangan orang bisa masuk. Kemudian di bagian kas yang melakukan pembayaran juga dibatasi, tidak boleh semua orang bisa masuk, termasuk catatan akuntansi. Nah, ini yang penting ini ya, yang barang ini karena ini aset ya. Inventories dan cash ini resources perusahaan, asetnya perusahaan, sehingga harus benar-benar dibatasi. Nah, kalau accounting record ini sebenarnya bukan aset ya, tapi kenapa harus dibatasi atau indirect? Ya jangan sampai catatan hilang ya. Terbayang nggak kalau misalnya catatan akuntansi hilang, rekodnya bagaimana? Mending kalau sehari ya, coba kalau sampai sebulan, 2 bulan ya, kita akan kerepotan nanti menyusun laporan keuangan. Nah, bagaimana cara menilai internal kontrol ini? Sama seperti di siklus pendapatan buat tabelnya ya. Buat tabel dari 6 komponen ini, kita nilai ada apa tidak ya. Nah, khusus untuk ini, tulis ininya ya. Apakah account payable-nya ada, voucher payable-nya ada, atau tidak ya. Jadi semua komponen ini memang harus
dimasukkan ke tabel yang akan kita untuk menilai internal kontrol perusahaan ya. Jangan cuma satu, misalnya manual accounting record sudah ya. Kan kita tidak tahu misalnya di dalam kasusnya atau perusahaannya apakah punya voucher payable ini atau enggak misalnya. Apakah dia punya subsidiary ledger atau enggak. Jadi masukkan unsur ini di atau merupakan sub dari accounting record ya. Nah, tinggal dicek saja nanti kolomnya ada enggak general ledger. Kalau enggak ada, tulis di tidak ada. Nah, kalau tidak ada pengaruhnya apa ya. Cukup jelas ya. Nah, kalau nggak jelas juga nggak apa-apa. Jadi kan bisa bertanya ya. Nah, sampai sini dulu ya untuk pertemuan siklus pengeluaran ini baru sub untuk order pembelian. Kita belum masuk ke returnya ya. Nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan berikutnya.